Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang sangat butuh genggaman hangat dan pelukmu. Yang saat ini sedang sangat butuh genggaman hangat dan pelukanmu, ya. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang, ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan silakan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Ada energi seperti apa pada saat ini, ya. Ada energi dari ketenangan dan kedamaian, ya. Jadi kalau yang Sora lihat, orang ini lagi sangat butuh banget yang namanya ketenangan, kedamaian gitu ya. Karena saat ini bisa saja energi yang melingkupi dia itu lebih banyak energi negatif, teman-teman. Ya. Energi negatif. Dan di sini kalau yang Sora lihat, dia itu tidak bisa merasakan ketenangan dan kedamaian, ya. Jadi dia ingin lebih merasakan melepaskan energi negatif, dan itu bisa dia rasakan ketika dia bersama dengan kamu, teman-teman. Ada energi ketenangan, kedamaian, vibrasi kamu juga mungkin lebih tinggi dari dia sehingga bisa membantu dia untuk melepaskan energi negatif, ya. Dan teman-teman, kalau Sora lihat saat ini orang ini memang sedang berfokus banget, sedang ke arah kerjaan, ya. Mungkin ke arah kerjaan, mungkin ke arah pencapaian dia, kesuksesan dia gitu ya. Mungkin ada tujuan yang memang sedang dia cari gitu ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini, itu juga yang membuat energi dia mungkin sulit untuk jadi tenang karena ada kegelisahan, ada ketidakpastian, teman-teman. Karena orang ini sedang lagi dalam energi penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegelisahan, ya. Banyak ketakutan, kegelisahan, ya, sehingga dia merasakan dia butuh yang namanya energi ketenangan, keberhasilan, kesuksesan, kedamaian gitu ya. Selain itu juga ada banyak energi merasa bersalah, teman-teman. Ada energi merasa bersalah, mungkin dia ada kesalahan sama kamu gitu ya. Apapun itu nanti kita akan ungkapin gitu ya, teman-teman. Jadi dia itu sangat mungkin banget saat ini butuh untuk merasakan ketenangan karena dikejar oleh rasa bersalah ke kamu, ataupun mungkin banyak ke dirinya sendiri karena dia merasa bahwa hidupnya belum berhasil atau banyak rintangan, halangan dan sebagainya. Itu karena kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, teman-teman, ya. Ini jelas ya, dia punya kesalahan dalam relationship sama kamu, apapun itu. Nanti kita coba lihat ya. Intinya adalah dia masih merasa sangat-sangat terkoneksi sama kamu. Jadi energi dia sangat butuh ketenangan dari kamu, butuhin kamu bisa support dia. Itu sangat-sangat dibutuhin sama dia saat ini. Karena bisa saja saat ini dia berada dalam situasi yang kayak benar-benar ngerasa mentok, ya. Dalam banyak hal dia ngerasa mentok, merasa banyak halangan, merasa banyak rintangan gitu ya. Jadi situasinya itu sangat-sangat sulit kalau Sora lihat di sini. Tuh, dimana kalau yang Sora lihat ya, dia itu tahu dan akhirnya meyakini, tidak bisa lagi denial atau memungkiri ya, suara batin dia sendiri kalau dia itu punya energi keterbutuhan sama kamu. Dia merasa bersalah, kalian terhubung, terkoneksi ya. Itu adalah sesuatu yang akhirnya dia sadari, teman-teman. Karena memang kamu berdealing dengan seseorang yang penuh dengan pride ya. Jadi kesombongan gitu ya. Dia tuh sombong, harga dirinya tinggi. Mungkin dia tidak suka untuk kelihatan bahwa dia tuh bucin sama kamu, butuh sama kamu ya. Mungkin awalnya juga dia yang salah, tapi dia juga yang mengeraskan hati, nggak mau minta maaf tuh. Karena ada energinya banyak denial, berusaha karena egonya tinggi. Enggak lah, aku nggak salah. Minta maaf buat dia itu seperti rasanya sulit mungkin ya, teman-teman. Sehingga kamu juga mungkin sekali berdiri dengan seseorang yang susah untuk dimengerti dan dipahami sikap batinnya ya. Lalu ada energi apa lagi di sini, teman-teman? Lalu di sini juga ada energi cinta. Jadi sangat mungkin banget ya, orang ini memang sangat butuh cinta kamu, sangat butuh sayang kamu, sangat butuh perhatian kamu ya. Sehingga apapun yang terjadi pada saat ini, dia kehilangan rasa cinta dan rasa sayang dari kamu. Kita lihat dulu siapa orang ini, teman-teman. Kamu berdealing dengan orang yang ketika berkomunikasi, dia itu tipe yang sangat bisa memojokkan, mengintimidasi, orangnya keras juga dengan pemikirannya dia sendiri, teman-teman ya.
Dan kamu juga berdealing dengan orang yang selalu mungkin mau menang kalau dalam perdebatan ya. Dia salah ataupun dia benar, dia selalu berdebat ya. Sisi lainnya dia seorang penjuang, teman-teman. Nah, dan saat ini kalau Sora lihat dia sedang dalam situasi yang terpuruk. Tapi kartu The Death juga menyatakan bahwa ada hal-hal yang belum bisa dia let go. Mungkin sebelumnya orang ini banyak kesuksesan, banyak keberhasilan, tapi sekarang lagi turun. Jadi dia belum bisa menerima kenyataan kalau posisi dia dan keberadaan dia tidak sama lagi dengan yang sebelumnya. Ada juga di sini yang mungkin saja baru banget mengalami yang namanya duka cita ya, mungkin kehilangan orang tua atau kehilangan orang yang dia sayang, apapun itu ya, karena sebab kematian tuh ada. Atau ada juga yang memang tidak bisa move on dari energi yang harusnya sudah berakhir antara mungkin kamu dengan dia. Orang ini tuh seperti sedang menunggu-nunggu ada situasi yang lebih baik di dalam keadaan dan kehidupan dia. Karena mungkin banget situasi dan keadaan dia itu lagi nggak baik-baik aja, lagi sulit gitu ya teman-teman. Dan kalau yang Sora lihat di sini, dia itu punya energi yang sangat terikat, dia sangat butuh sama kamu, dia nggak bisa ngelepasin kamu gitu ya. Dan di satu sisi dia itu orangnya posesif sebenarnya, tapi ini juga menandakan bahwa dia belum bisa lepas dari apapun yang buruk itu gitu ya, sikapnya dia. Dia kalau kerja pekerja keras ya. Dan tapi di sini juga menyatakan bahwa mungkin ada kebiasaan dia ya, kesombongannya dia lah, apapun yang sifatnya negatif itu masih mengikat dia, teman-teman. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Tuh, gengsinya gede. Dia itu orang yang suka banget segala sesuatu yang berbentuk kemewahan, segala sesuatu yang berbentuk dia tuh selalu dibaik-baikin gitu ya. Kita mau coba lihat ada masalah apa sesungguhnya di antara kamu dan dia. Oke, kita coba lihat ya. Ada apa antara kamu dan dia? Ada apa antara kamu dan dia? Kita lihat dulu ya. Ada apa? Yang pertama teman-teman, kalau Sora lihat ya, kalian itu kenalan melalui online dating gitu ya. Nah, tapi mungkin kalian kenalan secara online dari aplikasi atau kenalan online, internet dan sebagainya ya. Nah, tapi ini juga bisa menandakan yang jadi masalah adalah dia mungkin masih suka flirting, masih suka follow-follow, masih suka apapun itu ya, mantauin perempuan-perempuan lain atau laki-laki lain di online. Jadi mungkin saja kamu merasa bahwa dia tidak seriusin kamu karena ternyata dia masih suka flirting dengan yang lain ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada energi di mana kamu merasa seperti kamu banyak mencintai dia, kamu banyak memberikan sama dia gitu ya. Tapi kok sepertinya tidak berbalik cintanya dia ke kamu itu nggak sama. Itu kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi kayak mungkin banget di sini ada perasaan di mana dia cinta kamu, kamu cinta dia, tapi mungkin kamu merasa tidak ada balik gitu ya. Cinta yang sama gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kalian merasakan koneksi batin ya, tapi persatuan itu seperti sulit untuk terjadi. Jadi mungkin sekali itu yang membuat kamu tidak yakin dengan relationship ini, apakah dia benar-benar serius atau enggak gitu ya. Dan akhirnya kamu memilih untuk healing ya. Mungkin karena kamu banyak luka, kamu banyak kecewa gitu ya, karena banyak tersakiti gitu ya teman-teman. Karena dia banyak memberikan luka gitu ya, mungkin ya teman-teman. Sehingga kamu menarik diri untuk menyembuhkan diri kamu sendiri. Dan yang jadi masalah adalah mungkin sekali setiap kali ada masalah ya, dia itu cenderung untuk menghindari gitu ya masalah, didiemin, silent treatment atau ghosting dan sebagainya gitu ya. Nah itu yang menjadi satu masalah gitu ya. Kok tiap kali ada masalah tidak diselesaikan, selalu menghindari, jadi capek gitu ya. Dan selalu menunggu ya, menunggu dengan ketidakpastian. Mungkin dia ada janji ini, janji itu, mau ketemu sama kamu, mau ini, mau itu, tapi kok seperti tidak ada satu kepastian yang jelas gitu ya. Ini yang mungkin banget menjadi satu kendala, karena tidak ada satu kepastian yang jelas gitu ya. Dalam hubungan ini kamu sudah banyak menunggu, sudah banyak berkorban, tapi kok kepastian hubungan ini belum ada, belum jelas arahnya. Apalagi dengan sikap dia yang tidak serius ya teman-teman ya. Mungkin waktu untuk ketemu juga susah, mungkin effort dia atau usaha dia pun gak banyak gitu ya.
Kamu selalu menjadi teman untuk dia, kamu selalu bantu dia. Tapi mungkin sekali di sini ingat ya, bisa vice versa ya, bisa terbalik-balik ya. Tapi kamu merasa bahwa dia itu lebih mungkin mengutamakan teman-temannya dia daripada kamu. Jadi kamu tidak diutamakan. Jadi kayak belum siap banget untuk serius gitu ya, teman-teman. Dan kamu berpikir bahwa kamu sudah sering sekali memberikan dia kesempatan gitu ya. Tapi setiap kali diberikan kesempatan, mungkin perubahan itu nggak benar-benar ada, teman-teman. Ya, jadi di sini yang kalau Sora lihat itu yang kamu ngerasain bahwa cinta ini apakah benar-benar memang worth atau layak untuk diusahakan gitu ya, teman-teman. Tuh. Karena orang ini tuh kalau ada salah pun, dia susah banget minta maaf, dia susah banget untuk mengakui salah dia sama kamu. Sikapnya juga cenderung susah untuk diajak kooperatif. Tapi kenapa sekarang dia itu dengan sisi dia itu sedang sangat-sangat butuh hangat pelukan kamu dan genggaman tangan kamu? Kenapa? Teman-teman, sekarang mood dia itu banyak banget naik turun ya. Banyak hal yang sedang gak lancar dalam hidupnya dia. Banyak moodnya dia yang naik turun. Dia jadinya gak tenang, dia jadinya gak damai. Itu yang membuat dia tuh jadinya merasa kamulah yang bisa membawa kepada ketenangan dan kedamaian buat dia ya. Apalagi sekarang banyak dari mereka yang sedang banyak mengalami kesulitan dan kesusahan, baik secara finansial, dan mungkin banget ketika ada kesusahan itu dia tidak mendapatkan support yang cukup, teman-teman ya. Jadi mungkin banget dia nggak dapat support yang cukup secara finansial gitu ya. Dia juga lagi sulit mungkin dalam keuangan. Kamu selama ini selalu bantu ya, baik materi maupun non materi. Jadi dia benar-benar sedang merasa terpuruk, merasa butuh seseorang gitu ya. Dan pikiran dia itu selalu tertujukannya ke kamu. Pikiran dia tuh banyak didominasi soal kamu, karena memang kamu memberikan dia itu tadi ya, perasaan merasa bersalah. Di sini juga dia tahu dia butuh kamu, dia nggak tenang, teman-teman ya. Karena memang secara ajaib cuman kamulah yang selalu ada untuk dia, kamulah yang selalu bisa memberikan segalanya untuk dia, teman-teman ya. Dan dia mengakui bahwa selama ini mungkin ya, ketika dia sikapnya yang cenderung ketika lagi bosen, ketika dia lagi jenuh gitu ya, dia akan bersikap semena-mena gitu ya ke kamu gitu ya, sangat-sangat moody banget tuh. Tapi di sini ada energi dia berharap bisa berubah, teman-teman. Dia berharap bisa merubah situasi dan keadaan gitu ya. Karena sekarang jiwanya dia, perasaannya dia itu nggak tenang ya, dan punya sisi kayak kehilangan jati dirinya ketika tidak ada kamu. Karena selama ini memang sikap dia itu nggak cukup baik, tidak memperlakukan dengan kamu dengan cukup baik, dan di sini kayak ibarat kasarnya tuh kayak nggak bersyukur gitu loh. Udah mendapatkan seseorang seperti kamu dan kamu memperlakukan dia dengan sangat baik. Yang dia rasakan ketika kamu tidak ada, yang dia rasakan ketika kamu tidak ada ya. Kenapa dia sangat butuh hangat dan pelukmu ya? Karena dia itu teringat ya, masa lalu diserang oleh rasa bersalah, rasa sangat keterbutuhan sama kamu ya. Dan kalau Sora lihat dia menyesali apa yang sudah berlalu. Jadi dia tuh berharap kayak semoga bisa move on dari yang lama dan memperbaiki sikapnya dia ya. Dia itu berpura-pura kayak dia itu nggak kenapa-napa gitu ya. Sebenarnya hanya dia pura-pura kuat. Ingat ya tadi yang Sora dibilang ya, orang ini ada kesombongan, sisi sombong, nggak mau kelihatan lemah, padahal di dalamnya dia sangat butuh. Dia masih sering banget mendengarkan lagu-lagu atau musik-musik yang memang kalian sering dengar sama-sama ya, meskipun kalian berjauhan. Jadi dia masih ada energi sangat-sangat membutuhkan kamu ya, tidak bisa move on ya. Dan dia itu menyadari bahwa tidak ada yang bisa dibandingkan sama kamu. Sayangnya kamu ke dia, perhatiannya kamu sama dia, cintanya kamu sama dia itu tidak bisa dibandingkan, teman-teman. Karena kamu selalu mencintai dia, menyayangi dia dengan seutuhnya, dan perilakunya kamu tuh beda sama yang lain. Apalagi tuh, dia banyak yang bohong, gaslighting kamu, seolah-olah kamu yang salah, padahal dia yang salah, teman-teman. Nah, itu membuat dia tuh menjadi merasa bersalah, kangen, dan rindu. Ya. Walaupun sebenarnya dia tuh kenapa juga masih mungkin ya belum berani menghubungi kamu, karena di sini ada energi dia tuh gugup sebenarnya, bingung, aku bagaimana harus ngadepin kamu, bicara apa sama kamu. Yang pasti ketika kalian sekarang mungkin berjauhan, kamu juga sedang menghealing diri kamu gitu ya. Dia berharap ini bukanlah sesuatu yang berarti selama tinggal ya. Dan banyak dari kalian yang menghindari dia dengan ngeblok dia. Dia berharap kamu akan nge-unblock dia gitu ya. Artinya dia berharap bisa ada komunikasi lagi.
Dan kenapa dia masih menunda? Karena di sini banyak energi di mana dia ngerasa segala sesuatunya waktunya belum tepat. Dia melihat situasi dan keadaan. Tapi yang pasti dia merasakan kamu adalah yang terbaik. Ya, setelah dia melihat, dia merasakan, dia merenungkan, dia pikirkan, dia lihat sendiri, dia alami sendiri, kamu yang terbaik. Apalagi semenjak dia mungkin ngelihat kayak dia punya firasat batin atau mendapatkan petunjuk atau apapun itu, dia ngerasain kamu mungkin sudah ada yang lain. Ya, dia tuh ngerasa kayak tidak menyangka ya kalau ternyata kamu bisa setegas ini untuk yang kayak oh ya udah, kalau memang nggak bisa sama-sama, kamu nggak bisa berubah, aku let go kamu. Itu yang dia tidak pernah menyangka, kamu bisa sekeras itu. Ada sisi lain di dalam diri kamu. Sorry, ini belum diambil karena banyak. Bentar ya, ini tadi kartunya ada yang kebuka. Bentar, kita lihat dulu. Oke. Kita lihat dulu sekarang. Apa yang dia inginkan darimu jadinya? Apa yang dia inginkan darimu? Apa yang dia inginkan dari kamu? Teman-teman, dia ingin rekonsiliasi ya. Ini udah jelas ya. Orang-orang yang sangat-sangat ingin rekonsiliasi karena butuh sama kamu. Karena dia merasa, aku tuh merasa nggak bisa keluar dari situasi dan keadaan aku ya. Dia tuh ngerasa kayak kamu yang bisa menolong dia, kamu yang bisa bantu dia gitu ya. Kamu yang selalu bisa support dia. Dan di sini ada energi dari tuh. Dia pikir yang lain bisa lebih baik daripada kamu, ternyata tidak ya. Ternyata sudah terbuktikan main-mainnya dia nggak bisa dibandingkan sama yang selalu ada buat dia. Tuh. Dia itu sebenarnya awalnya berharap kamu yang akan melakukan tindakan duluan, kamu akan cari dia. Tapi karena kamu lagi healing ya, dia pun makanya kaget ya. Dia tidak pernah menyangka gitu loh ya, kalau kamu akan bisa setegas itu. Kamu berdiri dengan beberapa dari mereka yang statusnya mungkin berpisah ya, atau single parent ya, atau ada perceraian salah satu dari kalian. Tuh. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu memang banyak memanipulasi dan bohong. Sekarang dia sendiri yang merasakan buah dari itu semua. Ya. Kak Sora, tapi ya apakah ini bisa jadi baik kalau kami melanjutkan hubungan ini? Teman-teman, ada energi dia akan menghubungi kamu segera. I'm going to contact you soon. Ya. Orang ini sudah sangat kangen sama kamu. Dan dia ingin fokus kembali sama kamu, menghabiskan waktu berdua saja. Sebenarnya tadi di atas sudah ada kartu change, artinya orang ini sudah siap terhadap perubahan ya teman-teman. Ya, dan dia tidak sanggup untuk menghadapi kenyataan dia harus kehilangan kamu ya. Tuh. Di sini memang kalian tuh sangat-sangat berbeda, tapi sekarang pun dia sudah belajar ya dari perbedaan kalian. Dia tuh sangat-sangat belajar banyak hal. Ya, di sini dia, kalau Sora lihat di sini dia pingin jadi sesuatu yang lebih positif. Dia pingin jadi sesuatu yang lebih baik. Ya, kalau Sora lihat, ada keinginan dia untuk punya jiwa yang lebih sehat, pemikiran yang lebih sehat ya. Tuh. Karena kalau Sora lihat, energi penyesalan ini sudah membawa dia kepada pembelajaran, teman-teman. Memang kadang-kadang orang harus belajar dengan sangat keras gitu ya. Dan kalau Sora lihat, dia siap berubah karena dia tidak siap kamu harus dimiliki sama yang lain. Tuh. Dia pingin lebih jujur, pingin lebih terbuka sama kamu ya. Karena ya memang energi keterbutuhannya besar gitu ya. Ini energi orang yang akhirnya kalah dengan keegoan dia sendiri, kesombongan dia sendiri. Sebelumnya dia banyak nahan loh. Dia berpikir kamu yang akan nyerah, ngubungin dia duluan. Ternyata sekarang dia yang nyerah karena terlalu butuh sama kamu, genggaman kamu, pelukan kamu ya. Tuh. Kenapa dia juga sebelumnya lama bergerak? Banyak keraguan sebenarnya. Tapi karena sekarang dia sudah semakin melihat dengan jelas, energi rasa kehilangan kamu sangat-sangat besar. Dan apalagi sudah mulai dengar kamu ada yang lain. Nah, atau kamu sudah terlihat move on, itu dia tidak bisa melepaskan kamu. Tuh. Semakin lama dia menahan gak ngubungin kamu, bebannya itu makin terasa berat sekali. Dan dia itu sekarang sedang fokus sama dirinya sendiri, dan dia tahu kamu sedang fokus sama diri kamu sendiri ya teman-teman. Makanya dia ingin coba untuk kenal dan dekat lagi sama kamu. Masukan buat kamu apa? Teman-teman,
apapun keputusan kamu, jangan sampai kamu menjadi membalas kesombongan dia, tinggi hatinya dia dengan kesombongan balik ya. Kamu mau apa enggak, yang penting jangan jadi sombong ya. Apa namanya, kamu pun sekarang sudah tahu bahwa kamu tidak bisa dibandingkan sama yang lain, tapi jangan membuat kamu jadi besar kepala dan tinggi hati teman-teman. Tidak, jangan apa ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan gitu. Nanti kamu nggak ada jauh bedanya sama dia gitu ya. Kalau memang sudah nggak mau nggak apa-apa, tapi jangan menjadi keraskan hati ya. Yang pasti kamu harus, apapun yang kamu mau lakukan harus ikhlas. Dari kemarin tuh Sora bolak-balik baca kartunya ikhlas terus ya. Kamu mau terima dia atau nggak terima dia kembali, harus ada keikhlasan dan harus ada pemaafan gitu ya. Bukan untuk dia sih, tapi untuk kamu teman-teman ya, supaya pikiran kamu juga lebih happy dan lebih sehat gitu ya. Apapun itu kan, itu keputusan di tangan kamu sih kalau yang Sora lihat. Itu kan banyak dari kalian yang mungkin lebih kepengen untuk fokus sama cari uang dulu, ya nggak apa-apa, tapi yang pasti ikhlas gitu ya. Jadi jangan ada dendam, jangan ada membalas dendam dengan oke, dia sekarang ngejar aku akan sombongin balik gitu ya. Mungkin banyak dari kalian yang ingin mengejar mimpi kalian ya, tapi ini juga menandakan bahwa kamu akan dapat banyak petunjuk dari mimpi ya, apa yang harus kamu lakukan sama orang ini gitu ya. Apakah memang harus dilanjutkan atau sudahan. Dari kemarin pembacaan selama berbulan-bulan ini selalu adalah kedewasaan secara spiritual, sehingga jawaban-jawaban itu akan ditemukan secara personal. Itu yang Sora lihat ya, terakhiran ini di pembacaan-pembacaannya aku. Tidak lagi dimanjakan dengan segala-galanya. Oke? Kita akan lihat zodiak yang terungkap, Sex, Sun, Moon, Rising, Venus. Oke, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Ada Aquarius, ada Cancer, ada Sagittarius. Ulang ya, ada Pisces, Gemini, Aquarius, Cancer, Virgo, Libra, Virgo, Aries, dan apa ini? Capricorn. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba untuk alfabet yang terbuka. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet kamu. Oke? Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Teman-teman yang kepingin personal reading atau teman-teman yang pingin belajar baca kartu ya, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot ya, di satu pintu aja ya. Atau teman-teman pengen personal reading sama Sora atau mau dibacain bazi untuk tahu jalan hidup sendiri, semua bisa di Sora Tarot. Oke? XEWEJDZOJCCUVOMUD 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Dan jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Bye-bye.